Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah sebuah narasi yang, beda banget, bahkan mungkin bikin kaget tentang konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Dan ini semua datang dari satu sumber video di YouTube yang pandangannya itu benar-benar membalikan semua yang biasa kita dengar. Yuk kita lihat bareng-bareng apa aja klaim-klaim utamanya. Oke, kita mulai langsung dari pertanyaan utamanya. Gimana kalau cerita yang selama ini kita tahu tentang konflik Timur Tengah itu ternyata salah? Jadi premis inti dari sumber ini adalah persepsi kita soal siapa yang menang dan siapa yang kalah mungkin justru kebalik 180 derajat. Nah, di bagian pertama ini kita akan bongkar klaim intinya. Idenya tuh sebenarnya simpel tapi radikal banget. Sumber ini bilang, lupain deh gambaran kalau Iran itu negara yang lagi terpojok. Kenyataannya, menurut mereka, justru sebaliknya. Coba lihat perbandingannya. Di kiri, ini kan pandangan yang umum kita dengar. Iran itu posisinya defensif, cuma bisa bereaksi atas serangan. Tapi lihat yang di kanan, ini klaim dari sumber kita. Iran justru sangat percaya diri dan lagi menjalankan sebuah rencana besar yang udah disiapkan puluhan tahun. Dua gambaran yang kontras banget kan? Nah, ini dia poin kuncinya. Menurut sumber ini, bagi Iran, konflik yang terjadi sekarang ini tuh sama sekali bukan kejutan. Justru sebaliknya, ini adalah puncak dari semua perencanaan strategis mereka selama puluhan tahun. Sebuah momen yang mereka tunggu-tunggu, bukan sesuatu yang mereka takuti. Sekarang, kita masuk ke bagian yang jujur aja mungkin paling bikin kaget. Sumber ini mengklaim kalau Iran itu bukan cuma siap berperang, tapi mereka justru secara terbuka mengundang musuh-musuhnya buat melakukan invasi darat. Ini sebuah tantangan yang, hampir nggak pernah kita dengar di perang modern. Dan ini dia kutipannya. Menurut sumber ini, para komandan militer Iran secara terbuka bilang, silahkan datang langsung ke Iran. Pernyataan kayak gini kan benar-benar melawan semua ekspektasi kita tentang gimana seharusnya sebuah negara yang lagi diserang itu bersikap. Jadi, pertanyaannya, dari mana datangnya rasa percaya diri segede ini? Menurut sumber video itu, ada 5 alasan utama. Pertama, mereka belajar dari sejarah, kayak gimana Amerika kalah di Perang Gerilya Vietnam. Kedua, geografi Iran sendiri yang bergunung-gunung itu jadi benteng alami. Terus, persiapan militernya juga diklaim udah matang banget, dengan jutaan pasukan cadangan dan jaringan bunker bawah tanah yang super luas. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya dari narasi ini. Bagian ini fokus pada klaim bahwa tingkat kerusakan yang sebenarnya di pihak lawan Iran itu sedang ditutup-tutupi dari mata dunia. Nah, pertanyaan logisnya kan jadi gini. Kalau memang kerusakannya separah itu, kok kita nggak lihat buktinya di mana-mana? Video ini punya penjelasan yang spesifik banget soal dugaan adanya media blackout atau pemadaman media. Menurut video ini ada 2 mekanisme utama buat nutupin ini. Pertama, di Israel itu katanya ada ancaman hukuman penjara sampai 5 tahun buat siapapun yang menyebarkan foto atau video kerusakan. Dan kedua, mereka menuduh media-media besar internasional kayak CNN dan BBC itu sengaja patuh sama aturan sensor ini. Hasilnya, klaim video ini gambar-gambar dari Tel Aviv yang katanya mirip seperti Gaza itu nggak pernah sampai ke publik. Dan ini mungkin salah satu klaim yang paling bikin geleng-geleng kepala. Sumber ini menuduh bahwa jumlah korban dari pihak Amerika itu mendekati 1.000 orang. Dan angka ini sengaja dirahasiakan. Perlu saya tekankan sekali lagi ya, ini adalah tuduhan langsung dari video yang lagi kita bedah ini. Oke, dari soal korban jiwa, kita sekarang pindah ke dampak lainnya, biaya perang. Sumber ini ngasih gambaran yang suram banget soal biaya ekonomi dan militer yang katanya harus ditanggung oleh Amerika Serikat dan Israel. Di slide ini kita bisa lihat rangkumannya. Jadi, menurut sumber ini, buat Amerika Serikat, korbannya banyak dan biaya perangnya bikin ekonomi mereka ada di ambang kehancuran. Sementara buat Israel, klaimnya bahkan lebih parah lagi. Ribuan tentara tewas, kota-kota hancur, dan ekonominya mengalami krisis yang sangat berat. Nah, kondisi ini katanya menciptakan sebuah dilema politik yang rumit banget. Menurut sumber ini, para pemimpin di Amerika dan Israel itu kayak kejebak di posisi yang serba salah. Kalau perang dilanjutkan, risikonya kehancuran, tapi kalau mengakui kalah, bisa-bisa malah memicu krisis politik besar di dalam negeri. Dan semua ini membawa kita ke puncak atau klimaks dari narasi di video ini. Ancaman bahwa konflik ini bisa meluas jadi perang global. Sebuah skenario yang paling ditakuti tentunya. Ternyata, menurut video ini, Iran itu punya senjata rahasia, semacam kartu as terakhir. Senjata itu adalah rudal balistik antarbenua atau ICBM, sebuah sistem senjata yang katanya belum sepenuhnya diketahui oleh intelijen dunia dan bisa mengubah total aturan mainnya.
Sumber ini ngejelasin lebih jauh soal ancaman ini. Jadi, rudal-rudal ini bukan cuma diklaim bisa mencapai daratan Amerika, tapi juga bisa diluncurkan dari berbagai lokasi strategis. Ini menjadikannya senjata pamungkas untuk memastikan konfliknya nggak lagi cuma sebatas regional. Dan kita sampai di kutipan penutup yang terus terang cukup mengerikan, yang diambil langsung dari sumber tersebut. Kutipan ini seolah-olah merangkum seluruh nada dari narasi yang mereka bangun, sebuah kepercayaan diri yang mutlak dan tantangan tanpa kompromi. Jadi, apakah ini gambaran sebuah keyakinan yang dibangun di atas persiapan puluhan tahun, atau cuma sebuah gertakan berbahaya yang bisa memicu bencana besar? Sumber yang kita bedah hari ini telah memberikan jawabannya sendiri dengan sangat jelas. Ini adalah perspektif mereka yang kami sajikan untuk Anda pertimbangkan.